Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa seluruh rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan membahas soal tentang persiapan P3K. Kali ini saya akan membahas tentang sosial kultural. Kita langsung saja untuk membahas soal-soal terkait tentang sosiokultural. Kita mulai dari nomor 1. Anda berencana untuk mengambil sisa cuti tahunan, namun tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Maka reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah A. Menunda cuti, B. Tetap cuti karena hak, C. Meminta maaf karena tidak dapat membantu, D. Mempertimbangkannya, E. Cuti bersamaan. Ya, jadi ini persoalannya adalah ketika kita mau mengambil cuti tahunan, tetapi tiba-tiba ada teman yang ingin menjenguk keluarganya dan meminta kita untuk membatalkan cutinya tersebut. Nah, bagaimana kita atau reaksi kita? Ya, ini ya kita berusaha menjawab, mengedepankan sikap toleransi dan mengedepankan nilai-nilai sosial, ya, mengesampingkan dulu urusan pribadi kita, ya. Jadi kita utamakan dulu untuk kepentingan orang lain. Jadi yang sesuai adalah yang A, ya, menunda cuti dulu, ya. Baik, untuk nomor 2. Karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda A. memberikan kepada tetangga, B. memberikan kepada masyarakat tak mampu, C. membawa ke tempat sampah, D. membuat nasi goreng, E. kecewa dan berharap kedepannya tidak masak terlalu banyak. Nah, jadi ini lagi-lagi juga tentang kepedulian sosial kita yang diujikan. Nah, berarti ketika nasi kita itu sisa, ya lebih baik kita berikan kepada masyarakat yang tak mampu. Ini yang lebih utama, ya. Berarti jawabannya adalah B, nomor 2. Nomor 3. Saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antara agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka usulan Anda adalah A. memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, B. siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam, C. melatih siswa untuk rajin ibadah, D. melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila, E. menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Nah, ini adalah kata kuncinya yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di sini adalah karena saat ini itu banyak pertikaian karena perbedaan pandangan terjadi antara suku, agama, kelompok, dan golongan tertentu. Nah, itu tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka kita sebagai pengajar di sekolah dasar itu, agar nilai-nilai Pancasila itu dapat diterima anak usia SD, nah itu maka usulan kita itu bagaimana? Ya, yang sesuai adalah ini, ya, yang A. memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalau yang B, siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S ini tidak ada kaitannya, ya. Yang melatih siswa untuk rajin beribadah ini tidak mencerminkan tentang temanya tadi. Melalui pelajaran dengan hubungan atau ini tidak jelas untuk yang D. Untuk E, menanamkan disiplin. Nah, ini kaitannya bukan disiplin tetapi perbedaan pandangan, ya. Jadi perbedaan pandangan.
Maka yang paling sesuai adalah yang A, memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nomor 4, teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya titik-titik. A, memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D, bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. E, menelpon atau memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Nah, di sini adalah yang kaitannya tentang sosial ya. Sosial itu kepedulian kita kepada orang lain. Nah, maka ketika ada teman yang ditimpa musibah, maka yang paling sesuai, yang paling utama itu adalah mengajak teman-teman bersama-sama ya untuk pergi melihat kondisinya ya, yang D ya. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan saya merasa titik-titik. Nah, ini kaitannya tentang kultural ya. A, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B, perlu hati-hati akan apa yang bisa saya katakan kalau saya berbuat di dalam kelompok kerja. C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E, tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah dalam satu kelompok kerja itu terdiri dari banyak perbedaan, terutama budaya, latar belakang budaya, karena berasal dari daerah lain banyak mungkin ya. Nah, maka sikap kita ya itu bagaimana ya, yang paling baik adalah ya yang C ini, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan merasa dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Nah, ini jadi membina kerukunan antar sesama yang berbeda latar belakang budaya itu ya. Nomor 6, suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, maupun fakta. Selama hal yang disampaikan tidak melanggar peraturan yang berlaku, opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang titik-titik. A, berbagai hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. B, berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C, berbagai hal yang bertemakan sara. D, opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E, opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya adalah setiap warga negara itu punya hak untuk menyampaikan pendapat, opini maupun fakta. Nah, agar opini atau pendapat itu tidak melanggar peraturan, nah, itu sebaiknya kita menyampaikannya yang seperti apa? Nah, yang paling sesuai adalah berbagai hal, yang C ya, yang berbagai hal yang bertemakan sara. Nah, ini tidak boleh kita sampaikan yang berbau sara, itu tidak boleh, karena ini akan mengundang ketidaknyamanan dan ketidakrukunan serta kegaduhan. Jika sara ini kita utarakan, kita ungkapkan, kita singgung, maka akan mengundang persoalan baru yang mengakibatkan ketidakrukunan terhadap sesama kita, terutama yang memiliki perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dari orang lain itu. Nomor 7, Anda diutus oleh pemimpin kantor, Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak memiliki fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah titik-titik. A, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B, berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung.
C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. E. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Nah, jadi di sini kita mendapatkan tugas ya dari pimpinan bahwa kita diminta untuk memberikan informasi kepada sebuah masyarakat, suatu masyarakat yang dimana masyarakat itu belum melek teknologi dan teknologi belum dianggap begitu penting. Nah, itu langkah kita bagaimana. Nah, itu yang paling baik dan yang paling sesuai itu ya yang A ini ya, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi pertama kali kita mengedukasi kepada masyarakat dahulu tentang pentingnya ICT itu kepada masyarakat, khususnya yang masyarakat belum paham teknologi itu. Karena kalau kita berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur ini belum tentu, karena kesadaran masyarakat belum dibangun. Nah, yang paling sesuai itu adalah yang membangun kesadaran masyarakat dulu dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ICT bagi kehidupan masyarakat saat ini. Nomor 8. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut ada budaya makan bareng-bareng di lapangan dan Anda diajak untuk mengikutinya, sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienitas. Sikap Anda bagaimana? Nah, ini adalah tentang kultural, budayaan ya, budaya suatu tempat. Nah, di mana kita itu berada di sebuah daerah yang dimana tradisi makan bareng-bareng di lapangan itu masih sangat kental sekali. Nah, padahal kita itu sangat memperhatikan higienitas. Nah, jadi sangat menjaga sekali higienitas diri kita itu terhadap kegiatan hal-hal itu. Maka sikap kita bagaimana? Nah, A. Ikut bergabung ke acara makan tersebut. B. Hanya menonton dari kejauhan. C. Ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa. D. Ikut bersenang-senang. E. Ikut sebentar lalu pulang untuk bersih-bersih. Nah, jadi ini adalah tugas yang diberikan kita dari atasan untuk ke daerah tersebut yang memiliki budaya makan bareng-bareng di lapangan ini. Maka mau tidak mau kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai adat kebudayaan di sana. Jangan sampai kita melawan atau mengacuhkan kebudayaan yang ada di tempat itu. Maka sikap kita adalah yang paling sesuai adalah yang A, ikut bergabung ke acara makan tersebut. Ya. Kita lanjutkan nomor 9. Kalau kamu jadi ketua RT terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun, istrinya WNA atau warga negara asing, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si WNA ini. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA itu kalau para warga gak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si warga negara asing ini sudah gak pernah lagi berjemur di depan rumah, tetapi warga tetap gak nyaman. Kamu sebagai ketua RT apa yang kamu lakukan? Nah, A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, gak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B. Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita para warga melalui pengajian, arisan, atau kegiatan masyarakat. C. Kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasihati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. E. Membiarkan saja. Nah, ini kalau kondisi demikian, ya sebagai seorang pimpinan atau ketua RT, yang paling baik, yang paling aman, dan yang paling sesuai adalah yang C ini, bersikap proporsional dan netral,
tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada ini. Jadi kita jalin sebuah komunikasi yang baik. Nomor 10. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulunya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Nah, jadi yang paling sesuai nilai sosial. Nah, ini adalah nilai sosial ya. Maka sebagai seorang yang memiliki nilai sosial yang baik, itu ya yang sesuai adalah yang C ini ya, menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. Nah, ini saya kira ini tidak menjadi persoalan dan mudah untuk kita jawab. Untuk menjawab soal sosiokultural ini sebenarnya mudah tapi juga bisa menjebak. Nah, kalau kita bersikap idealis, tidak memiliki rasa kepedulian sosial dan kulturalnya ya, maka ya nanti kita akan salah untuk memilih ya. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan soal sosiokultural ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa memberikan nilai lebih nanti di ujian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.